Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyad Dina Mustafa dengan PM 2038. Di sini saya akan membacakan modul 16.1 tentang security threats and vulnerabilities. Nah, jadi di 16.1.1 ini ada tipe-tipe dari threats itu. Aduh. Nah, jadi jaringan komputer berkabel dan nirkabel itu sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Individu dan organisasi bergantung pada komputer dan jaringan mereka, dan intrusi oleh orang yang tidak berwenang dapat mengakibatkan gangguan jaringan yang mahal dan hilangnya pekerjaan. Jadi di sini ada jenis-jenisnya. Ancaman apa aja sih yang bisa terjadi di dunia kayak dunia komputer ini? Yang pertama di dunia informasi. Nah, yang pertama ini ada pencurian informasi, yaitu tindakan membobol komputer untuk mendapatkan informasi rahasia seperti identitas kita gitu, yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Nah, misalnya kita di masa depan jadi manajer di suatu perusahaan gitu, kita dibobol gitu informasi kita, kan itu bisa ngerugiin pekerjaan kita, sama perusahaan juga bisa bisa mendapatkan kerugian juga karena data-data yang ada di saya bisa hilang sama diambil sama orang gitu. Terlihat seperti data penelitian dan pengembangan ya. Lalu ada kehilangan dan manipulasi data. Jadi ini tuh kayak dia tuh bisa memanipulasi data itu, kayak misalnya seharusnya membobol komputer untuk menghancurkan atau mengubah catatan Anda. Jadi kehilangan data ini ya, dia tuh dikirimin virus yang memformat ulang hard drive komputer. Jadi hard drive-nya itu bakalan kayak restart ulang. Jadi datanya itu bakal hilang semua kan kalau di restart ulang itu. Nah, kalau yang manipulasi data ini, dia dibobol di sistem pencatatan, kayak misalnya kita di Word gitu. Nah, itu Word-nya itu bisa dimasukin sama orang lain dan diubah informasi-informasi di dalamnya. Lalu ada pencurian identitas. Nah, ini sudah saya katakan tadi ya, kayak ada identitas kita ya penting gitu, kayak tentang ya ini misalnya bank diambil kan informasinya, dia bisa pakai kartu kita. Nah, lalu ada gangguan layanan, discover service. Dia ini apa ya, sabar, dia tindakan yang mencegah pengguna sah mengakses layanan yang menjadi hak mereka. Jadi dia tuh misalnya kayak harusnya dia bisa, jadi nggak bisa gitu ya kayaknya. Oke, habis itu langsung lanjut ke 16.1.2. Ada types of vulnerabilities atau jenis kerentanan. Jadi kerentanan itu tingkat kelemahan dalam suatu jaringan atau perangkat. Nah, tingkat kerentanan itu tergantung pada router, switch, komputer, desktop, server, dan bahkan perangkat keamanan. Biasanya perangkat jaringan yang diserang adalah titik akhir seperti server dan komputer desktop. Nah, jadi di sini ada contoh-contoh kerentanannya. Kelemahan protokol TCP atau IP. Di sini ada keterangannya ya. Terus ada kerentanan kelemahan sistem operasi, terus ada kelemahan peralatan jaringan, lalu ada kerentanan konfigurasi, yaitu unsecured user akun, kayak akunnya itu yang tidak aman. Terus
akun sistem dengan kata sandi yang mudah ditebak, misalnya kayak saya ngasih password saya tuh Rehat 123 gitu. Nah itu kan kayak gampang ditebak. Lalu layanan internet yang salah konfigurasi, lalu pengaturan default yang tidak aman di dalam produk, lalu peralatan jaringan yang salah konfigurasi, lalu ada kerentanan kebijakan. Nah, kerentanan kebijakan ini kurangnya kebijakan keamanan tertulis, lalu ada politik, lalu ada kurangnya kontinuitas autentikasi, lalu kontrol akses logis tidak diterapkan, lalu instalasi dan perubahan perangkat lunak dan perangkat keras tidak sesuai dengan kebijakan, lalu ada rencana pemulihan bencana ada. Oke, langsung lanjut ke chapter yang 16.1.3, ada physical security. Jadi ini adalah area rentan jaringan yang sama pentingnya untuk dipertimbangkan adalah keamanan fisik perangkat. Jika sumber daya jaringan dapat dikompromikan secara fisik, pelaku ancaman dapat menghalangi penggunaan sumber daya jaringan. Nah, ini ada contoh-contoh kategori ancaman fisik ya. Di sini ada ancaman perangkat keras, termasuk ini dia tuh kalau ancaman perangkat keras ini masuknya ke kerusakan fisik pada server, router, switch, dan instalasi kabel dan workstation. Lalu ada ancaman lingkungan. Ini termasuk suhu ekstrim yang terlalu panas atau kering, atau kelembapan ekstrim yang terlalu basah atau kering. Nah, kalau yang suhu ini terlalu panas atau dingin ya, saya salah tadi. Terus ancaman kelistrikan kayak lonjakan tegangan, lonjakan tegangan, lalu ada uh, tegangan suplai tidak mencukupi, daya yang tidak terkondisi atau gangguan, dan kehilangan daya total. Lalu ada ancaman pemeliharaan. Ini termasuk penanganan yang buruk terhadap komponen listrik utama. Dia bisa kekurangan suku cadang penting, pemasangan kabel yang buruk, dan pelabelan yang buruk. Nah, rencana keamanan fisik yang baik harus dibuat dan diimplementasikan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di gambar ini. Nah, jadi di gambar ini dia bakalan lebih aman lah ya. Nah, contohnya ini di sini ada AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiawana Hidayah dengan NPM 2578048. Di sini saya akan menjelaskan modul paket tracer di 16.2. Langsung saja kita ke 16.2, yaitu serangan jaringan. Di 16.2.1 itu jenis-jenis malware, tapi sebelumnya telah menjelaskan jenis-jenis ancaman jaringan dan kerentanan yang mungkin terjadi ancaman tersebut. Dan topik ini membahas lebih detail tentang bagaimana pelaku ancaman mendapatkan akses ke jaringan atau membatasi akses pengguna yang berwenang. Dan virus komputer adalah jenis malware yang menyebar dengan menyisipkan salinan dirinya sendiri ke dalam dan menjadi bagian dari program lain. Dan virus menyebar dari satu komputer ke komputer lain. Kemudian, virus menyebar ketika perangkat lunak atau dokumen yang terlampir pada ditransfer dari satu komputer ke komputer lain menggunakan jaringan disk, berbagai file, atau lampiran email yang terinfeksi. Dan caching, uang komputer mirip dengan virus karena keduanya mereplikasi salinan fungsional dari diri mereka sendiri dan dapat menyebabkan jenis kerusakan yang sama. Dan kuda Troya, itu Trojan Horse, adalah jenis malware lain yang dinamai berdasarkan kuda kayu yang digunakan oleh Yunani untuk menyusup ke Troya. Dan ini adalah perangkat lunak berbahaya yang tampak sah, penggunaan biasa tertipu untuk membuat menjalankan di sistem mereka. Kemudian, eh, di 16.2.2 itu serangan pengintaian, itu ada 3, serangan pengintaian, serangan akses, dan serangan penolakan. Kemudian nih 16.2.3 itu serangan akses.
Serangan akses memungkinkan individu untuk mendapatkan akses tanpa izin ke informasi yang tidak berhak mereka lihat. Kemudian 16.2.4 yaitu serangan penolakan layanan atau DOS adalah bentuk serangan yang paling banyak dipublikasikan dan termasuk yang paling sulit untuk dihilangkan. Namun, karena kemudahan implementasinya dan potensi kerusakan yang signifikan, serangan DOS layak mendapatkan perhatian khusus dari administrator keamanan. Kemudian di 16.2 ini ada periksa pemahaman dan 16.2.6 itu ada lab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di lab ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Dina Septiani, NPM 2578238. Di video yang kali ini saya akan presentasikan modul 16 bagian Network Attack Mitigation. Jadi lanjut kita ke 16.3.1 The Defense and Deep Approach. Jadi ini pendekatan pertahanan. Jadi untuk di sini to mitigate network attacks, you must first secure device including router, switch, server, and host. Jadi untuk mengurangi serangan jaringan, kita itu harus terlebih dahulu mengamankan perangkat yang termasuk router, switch, server, dan host. Kemudian di sini most organization employ a defense in-depth approach. Jadi sebagian perusahaan atau organisasi itu juga dia menerapkan pendekatan ini untuk keamanan. Kemudian di sini ada gambar di mana terdapat beberapa perangkat dan layanan keamanan yang telah diimplementasikan untuk melindungi pengguna dan asetnya dari ancaman TCP atau IP. Kemudian sini penjelasan ya, VPN itu jadi router digunakan untuk menyediakan layanan VPN yang aman dengan situs perusahaan dan dukungan akses jarak jauh untuk pengguna jarak jauh menggunakan terowongan terenkripsi yang aman di web firewall, IPS. Oke, lanjut 16 keeps backup atau membuat cadangan. Jadi melakukan pencadangan konfigurasi dan data itu adalah salah satu cara paling efektif untuk melindungi dari kehilangan sedia data. Ini adalah tabel yang menunjukkan pertimbangan pencadangan dan sesuai dengan definisinya. Jadi di sini ada concernnya itu ada sequency, validation, ada storage, ada security. Oke, lanjut ke 16.3 mengenai update, and patch. Jadi cara paling efektif untuk mengurangi serangan worm adalah dengan mengunduh atau mengupdate di sini ya, download security update dengan dari vendor sistem operasi dan patch all vulnerable system. Jadi dia menutup atau menambal semua sistem yang rentan gitu. Kemudian ini adalah salah satu pengelolaan patch keamanan, memastikan semua sistem akhir secara otomatis mengunduh pembaruan seperti yang ditunjukkan pada ini ya, Windows 10. Ini adalah gambar patch keamanan diunduh dan diinstal secara otomatis tanpa campur tangan si pengguna atau user. Kemudian 16.34 mengenai authentication, authorization, and accounting. Jadi semua perangkat jaringan itu harus dikonfigurasi secara aman untuk hanya memberikan akses kepada individu yang punya akses atau orang-orang yang berwenang. Layanan keamanan jaringan autentikasi, otorisasi, dan accounting ini disingkat dengan AAA, yang dimana dia menyediakan kerangka kerja utama untuk mengatur kontrol akses pada perangkat jaringan.
Kemudian untuk AA is way to control to is permit to access a network. Jadi AAA ini adalah cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan untuk mengakses jaringan, tindakan apa yang mereka lakukan saat mengakses jaringan, dan membuat catatan tentang apa yang dilakukan selama mereka ada di sana gitu. Counting. Jadi the concept of AAA is similar to the use of a credit card. Jadi konsep AAA ini tuh mirip dengan penggunaan kartu kredit, yang dimana kartu kredit itu kan mengidentifikasi siapa yang dapat menggunakannya, berapa banyak yang dapat dibelanjakan oleh pengguna, kemudian mencatat barang apa saja yang dibeli, kayak gitu kurang lebihnya cara kerjanya. Lanjut ke firewall. Jadi apa sih itu firewall? Di sini dijelaskan kalau firewall itu adalah salah satu alat keamanan paling efektif yang tersedia untuk melindungi pengguna dari ancaman eksternal. Jadi firewall itu melindungi komputer dari jaringan dengan mencegah lalu lintas yang enggak diinginkan itu masuk ke jaringan internal. Jadi firewall itu berada di antara dua jaringan atau lebih. Dia bisa mengontrol lalu lintas di antara jaringan tersebut dan membantu mencegah akses yang tidak sah. Misalnya di topologi ini itu menggambarkan bagaimana firewall itu memungkinkan lalu lintas dari host jaringan internal untuk keluar dari jaringan dan kembali ke jaringan dalam. Topologi bawah ini menggambarkan bagaimana lalu lintas yang dimulai oleh jaringan luar, yaitu internet itu ditolak aksesnya ke jaringan internal. Lanjut kita ke 1636 mengenai jenis-jenis firewall ya. Jadi di sini firewall itu hadir dalam berbagai bentuk. Di sini tekniknya meliputi paket filtering, yang dimana itu tuh mencegah atau mengizinkan akses berdasarkan alamat IP atau MAC. Kemudian ada application filtering, yang dimana dia itu mencegah atau mengizinkan akses jenis aplikasi tertentu itu berdasarkan port. Kemudian penyaringan URL itu mencegah atau mengizinkan akses ke situs berdasarkan URL atau kata kunci tertentu. Kemudian stateful packet inspection, itu paket yang masuk harus merupakan respon yang sah terhadap permintaan dari host internal. Lanjut kita ke 1637 mengenai endpoint security. Jadi ini adalah keamanan titik terakhir. Di sini endpoint or host is in individual computer system or device that acts is a network client. Jadi endpoint atau host adalah sistem komputer atau perangkat individual yang bertindak sebagai klien jaringan. Jadi endpoint itu umumnya meliputi laptop, desktop, server, smartphone, tablet gitu. Jadi endpoint itu adalah barang terakhir yang kita gunakan, intinya dia output terakhir ya, contohnya laptop, handphone gitu. Lanjut kita ke 16.4 mengenai device security. Jadi kita masuk ke keamanan perangkat nih. Di sini ada auto secure ini. Jadi di sini salah satu area jaringan yang paling membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan itu adalah perangkat. Jadi kita mungkin punya nih kata sandi untuk komputer kita, untuk ponsel kita, untuk tablet. Tapi apakah si kata sandi tersebut tuh udah cukup kuat gitu? Apakah kita tuh punya alat lain untuk meningkatkan keamanan perangkat yang kita gunakan? Nah, topik ini akan membahas itu gitu. Jadi di sini, nah, pengaturan keamanan itu diatur ke nilai default saat sistem operasi itu baru saja diinstal pada perangkat. Dalam kebanyakan kasus tingkat keamanan itu nggak memadai gitu. Jadi untuk kayak fitur Cisco Auto Secure ini itu dapat digunakan untuk membantu mengamankan sistem seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian ya kita ke password. Mungkin sebagian besar teman-teman udah nggak asing lagi sama password ya.
Jadi untuk melindungi perangkat jaringan kita penting banget kita tuh menggunakan password yang kuat gitu. Jadi di sini ada beberapa pedoman atau standar yang perlu kita ikuti ketika kita mau membuat password. Di sini ada minimal panjang karakter dari si password tuh harus lebih dari 10 karakter. Lebih bagusnya seperti itu. Kemudian kita tuh membuat kata sandi yang kompleks. Hindari kata sandi yang mengulang, kata sandi yang ya bisa ditebak gitu lah. Oke, lanjut aja. Kata sandi. Nah, contohnya ini kata sandi yang ya mudah ditebak gitu. Misal kayak secret ya. Ini kan kalau mungkin bisa ditambahin dengan nomor atau tanda apa kan masih bisa ya. Nah, ini contoh kata sandi yang kuat, contohnya seperti ini kan sulit nih, jadi orang tuh nggak bisa nebak gitu, tapi belum tentu kita hafal kan. Tapi usahakan membuat kata sandi itu yang benar-benar aman gitu, mudah kita ingat tapi jangan sampai orang tuh mudah menebak gitu. Lanjut ke 1643 mengenai essential password security. Jadi ya ada tambahan nih untuk kata sandi, untuk keamanan kata sandi. Jadi itu kata sandi itu nggak cuma kuat, dia di sini kata sandi yang kuat itu hanya berguna jika bersifat rahasia gitu. Di sini ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk membantu memastikan kata sandi itu tetap rahasia gitu. Nih contohnya kalau kita menjalankan perintah Cisco pakai tracer kan biasanya kita kayak menggunakan perintah service password encryption. Nah, ini juga salah satunya cara memastikan kalau si kata sandi kita tuh aman gitu. Jadi orang lain tuh nggak asal gunain password kita gitu. Kalau minleng ini dia itu kata sandi kita minimal harus seberapa gitu panjangnya, ya 10 tadi ya, itu jauh lebih aman. Kemudian kita lanjut ke ini kita mengaktifkan SSH, enable SSH. Jadi di sini ada langkah-langkahnya. Karena kita itu sangat disarankan untuk mengaktifkan secure shell ya pada perangkat untuk jaringan jarak jauh itu biar aman. Jadi di sini dikasih cara-caranya, bisa dipraktekkan langsung. Ini di scope paket tracer nih, konfigurasi. Lanjut kita ke 145 ya, kita menonaktifkan layanan yang digunakan. Nah, kita di sini diperlihatkan perintah show IP ports all. Oke, lanjut. Oke, udah selesai. Cukup sekian video presentasi modul 16 dari saya mengenai device security dan tadi network attack mitigation. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.